Halo semuanya, bertemu lagi di channel Yuk Belajar. Video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit atau kelainan dan teknologi sistem reproduksi manusia. Setiap sistem yang ada di tubuh kita ternyata bisa mengalami gangguan, termasuk pada sistem reproduksi. Salah satu penyakit sistem reproduksi yang mematikan adalah HIV/AIDS. Selain HIV tadi, apa saja gangguan atau penyakit sistem reproduksi manusia? Yang akan kita bahas yaitu gangguan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah gangguan menstruasi. Pada wanita dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual yang dinamakan dengan aminor primer. Dan yang kedua yaitu tidak terjadi menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi yang dinamakan dengan aminor sekunder. Dua yaitu penyempitan saluran tuba falopi atau oviduk. Pada kelainan ini akan membuat sperma sulit untuk menjangkau bagian dalam saluran, sehingga menyebabkan pembuahan sulit terjadi. Penyempitan oviduk ini dapat disebabkan oleh faktor bawaan genetis dan juga karena infeksi kuman tertentu. Bila penyebabnya adalah faktor kuman, maka bisa disembuhkan. Apabila faktornya genetis atau bawaan, maka biasanya sulit untuk disembuhkan. Yang ketiga yaitu kanker serviks atau kanker mulut rahim, keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Kanker ini dapat disebabkan oleh virus atau bakteri dan biasanya menyerang seorang wanita usia 45 tahun ke atas. Pencegahan dari penyakit ini yaitu dengan imunisasi HPV atau Human Papilloma Virus dan tidak melakukan seks bebas. Deteksi dini dari penyakit ini yaitu dengan pap smear atau pemeriksaan mulut rahim yang dilakukan setiap setahun sekali. Pengobatannya yaitu dapat dengan berkonsultasi dokter spesialis kanker atau penanganannya dapat dilakukan dengan mengangkat uterus, oviduk, dan juga ovarium. 4 yaitu kanker ovarium yang disebabkan oleh DNA di sel-sel ovarium yang mengalami perubahan atau mutasi. Kanker ini memiliki gejala yang tidak jelas, berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina secara abnormal. Penanganan dari penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan pembedahan dan juga kemoterapi. Yang kelima adalah kanker endometrium atau endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan endometrium di luar uterus atau rahim. Gejala endometriosis ini antara lain nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada masa menstruasi. Biasanya disebabkan oleh pengelupasan jaringan endometriosis. Penanganan dari kelainan ini dengan berkonsultasi ke spesialis kandungan dan juga dengan pemberian obat-obatan, laparoskopi, atau bedah laser. Yang keenam yaitu infeksi vagina. Gejala awalnya berupa keputihan dan juga timbul rasa gatal. Biasanya menyerang wanita usia produktif. Penyebab dari penyakit ini antara lain akibat hubungan kelamin, terutama bila suami terkena infeksi jamur atau bakteri. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama adalah hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon, misalnya antar hormon androgen dan juga hormon testosteron. Gangguan ini dapat menyebabkan infertilitas atau mandul, impotensi, dan juga tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya yaitu dengan cara terapi hormon. Yang kedua adalah impotensi, suatu keadaan penis pada laki-laki tidak dapat melakukan ereksi atau tegang, sehingga sulit untuk melakukan kopulasi. Impotensi ini banyak disebabkan oleh faktor hormonal,
yaitu terhambatnya fungsi hormon reproduksi. Bisa juga disebabkan oleh faktor psikologis atau emosional. Penanggulangan dari kelainan ini tergantung dari faktor penyebabnya. Bila disebabkan oleh faktor hormonal, maka konsultasi ke dokter. Apabila disebabkan oleh faktor psikologis atau emosional, maka konsultasi ke ahli jiwa. Yang ketiga yaitu kriptokidisme, kegagalan dari satu atau dua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Penanganan dari kriptokidisme ini dengan cara pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun juga, maka dilakukan pembedahan. 4. Uretritis, yaitu peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang menyebabkan uretritis adalah Chlamydia, Ureplasma urealitium, atau virus herpes. Yang kelima yaitu epididimitis, yaitu infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria. Organisme penyebabnya adalah Escherichia coli dan juga Chlamydia. Yang keenam yaitu prostatitis. Prostatitis ini adalah peradangan pada prostat yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli maupun bakteri lain. Selanjutnya adalah gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama AIDS, 2 sifilis, 3 mandul atau infertilitas, yang keempat kencing nanah atau gonorrhea. Yang pertama adalah HIV AIDS. AIDS ini merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dengan cara menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini dikelompokkan pada penyakit kelamin karena bisa ditularkan lewat hubungan kelamin. Selain itu juga dapat ditularkan melalui kontak langsung darah dan cairan tubuh penderita seperti sperma, cairan vagina, dan ASI. Orang yang baru terinfeksi HIV belum menampakkan gejala, tampak sehat dalam kurun 5-10 tahun. Namun walau kelihatannya sehat, mereka ini bisa menularkan HIV melalui hubungan seks, transfusi darah, atau pemakaian jarum suntik secara bergantian. Yang kedua adalah sifilis. Sifilis ini dapat disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Baru terlihat pengaruhnya ini setelah 30 hari penularan. Pada sifilis primer, penderita akan mengalami luka atau tukak di penis, vagina, anus, mulut, amandel, atau jari. Jika tidak diobati, akan berkembang menjadi sifilis sekunder. Pada tahap ini, timbul kutil di daerah kelamin dan juga ruam di bagian tubuh manapun. Selain itu, bisa muncul juga gejala yang mirip dengan flu. Kondisi tersebut bisa hilang dan timbul kembali. Jika tidak diobati, maka berlanjut menjadi sifilis laten. Pada tahap ini, penderita tidak merasakan gejala apapun, bakteri masih ada, tetapi tidak ditularkan. Jika tidak ditangani, maka bisa menjadi tahapan yang paling berbahaya, yaitu sifilis tersier. Penderita bisa mengalami kebutaan, stroke, atau penyakit jantung. Pencegahan dari sifilis ini yaitu dengan tidak melakukan seks bebas. Sifilis yang menular dari seorang ibu penderita kepada anaknya yang masih dalam kandungan bisa menyebabkan cacat, misalnya rusaknya tulang hidung dan mata, seperti terlihat pada gambar di atas. Yang ketiga yaitu mandul atau infertilitas. Mandul atau tidak subur ini berarti seorang laki-laki tidak dapat memproduksi sel-sel sperma atau wanita yang tidak dapat memproduksi ovum atau sel telur. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu gangguan hormon reproduksi. Adapun penanggulangannya yaitu dengan konsultasi ke dokter. 4. Kencing nanah atau gonorrhea.
Kencing nanah ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata. Pada wanita, gonorrea ini bisa menjalar ke saluran kelamin dan menginfeksi selaput di dalam pinggul, sehingga timbul nyeri pinggul dan juga gangguan reproduksi. Di bagian-bagian organ kelaminnya terdapat benjolan-benjolan berwarna merah dan juga membengkak. Terkadang pecah dengan sendirinya. Penyakit ini bisa menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama kulit dan persendian. Nah, jadi menjaga kesehatan organ reproduksi tentunya merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan bagaimana menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi sehingga generasi berikutnya dapat lebih berkualitas dibandingkan dengan generasi saat ini. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan cara mencegahnya? Secara umum, pencegahannya dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, berolahraga secara teratur, menghindari stres berlebihan, konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, tidak melakukan seks bebas, dan menjaga kebersihan juga kesehatan organ reproduksi. Apa itu teknologi sistem reproduksi? Teknologi sistem reproduksi ini digunakan untuk mengatasi atau memberikan solusi atas kasus-kasus kelainan reproduksi. Melalui teknologi ini, hambatan reproduksi diupayakan untuk diantisipasi. Yang pertama adalah obat kesuburan. Obat kesuburan adalah obat yang meningkatkan tingkat kesuburan reproduksi. Bagi wanita, obat kesuburan ini berguna untuk merangsang pembentukan ovum atau sel telur dan meningkatkan kualitasnya. Sedangkan bagi laki-laki, obat kesuburan ini untuk merangsang pembentukan sel sperma juga meningkatkan kualitasnya. Yang kedua adalah ultrasonografi atau USG. USG ini merupakan teknik menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendiagnosa keadaan bayi dalam rahim, misalnya untuk mengetahui ukuran tubuh, organ tubuh bayi, termasuk organ kelamin dan juga kesehatannya. Yang ketiga adalah bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Biasanya teknik bayi tabung ini digunakan pada pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan.